Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah
Shalom adik-adik, senang sekali Kak Charles bisa bersama-sama dengan kalian lagi. Walaupun hanya sebatas online, Kak Charles berharap kalian selalu bersuka cita dan selalu semangat untuk beribadah. Kak Charles juga berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu aman, Tuhan yang lindungi, Tuhan selalu menyertai. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, walaupun hanya sebatas online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian pada kami supaya kami mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tema renungan Kak Charles pada hari ini adalah Tuhanlah penjagaku. Mari kita buka kitab kita baca di Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada kisah seekor kupu-kupu yang terbang ke sana kemari di sebuah kamar, di sebuah jendela kaca gitu ya. Dan dia terbang ke sana kemari gitu. Dan di luar jendela itu ada seekor burung yang dia hendak memakan kupu-kupu itu. Kupu-kupu begitu ketakutan karena ada burung di balik jendela yang hendak memakan dia. Padahal ada jendela yang membatasi antara kupu-kupu dan burung tersebut. Tapi kupu-kupu sangat takut dimakan. Dan juga burung yang di balik jendela itu pun juga terus berusaha. Tapi kan karena ada jendela jadi tidak bisa ya. Burung itu tidak bisa memakan kupu-kupu. Nah, adik-adik, kita juga kadang seperti kupu-kupu itu ya. Kita ketakutan khususnya di pandemi ini ya. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada Tuhan yang melindungi kita selalu gitu. Tapi kita karena pandemi ini sudah berjalan begitu lama, sudah setahun 5 bulan ya. Kenapa kok belum selesai? Jadi banyak orang yang takut, khawatir, gelisah. Bukan hanya orang tua saja, tetapi anak-anak juga. Ya, sekolah online, orang tua harus bekerja dari rumah, dan lain sebagainya. Tidak ada yang pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Jadi semua orang ketakutan, anak-anak Tuhan pun juga ketakutan. Nah, jadi bagaimana kita bisa tenang, kita tetap bisa damai sejahtera? Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga kita selalu. Dan pemazmur katakan di sini,
bahwa pertolongan itu akan datang dari Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang menciptakan, dikatakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan inilah yang membuat pemazmur ini merasa tenang dan damai sejahtera. Tuhan kita adalah Tuhan yang penolong yang paling hebat, penjaga yang paling hebat. Tuhan kita bukan seperti satpam mungkin yang mungkin tidak akan sanggup untuk melawan penjahat yang berjumlah begitu banyak. Tuhan adalah Tuhan yang dapat menjamin keselamatan kita. Di saat pandemi ini semua orang khawatir, takut. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Manusia semua terbatas. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita hilang harapan. Kita masih ada Tuhan yang sanggup melindungi kita. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa dosa, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengalahkan kuasa maut. Hanya kepada Dialah kita harus berharap. Nah, dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang ingin Kak Charles bagikan. Yang pertama adalah Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah, yang kita bisa baca di ayat 3 tadi. Ini berarti bahwa Tuhan akan selalu menopang tangan kita. Tuhan akan selalu menggandeng kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Di ayat lain di firman di Alkitab katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan yang menopang tangannya. Adik-adik nanti bisa baca di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Nah, sebagai penjaga Tuhan bukan hanya sekadar menolong. Ketika dia jatuh, Tuhan akan mempersiapkan kita supaya kita tidak jatuh tergeletak adik-adik. Dikatakan di ayat 5, penjagaan Tuhan dimulai dengan menggenggam tangan kita dengan tangannya. Jadi kita tidak akan goyah ketika kita melangkah Tuhan akan menuntun kita. Tangannya akan menuntun, menopang, supaya kita dapat menempuh hidup yang berat seperti sekarang ini di pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Nah, yang kedua adik-adik adalah Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. Ayat 3 dan 4. Tuhan menjaga kita setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Tuhan menjaga kita non-stop. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Tuhan akan selalu setia menjaga kita setiap saat dimanapun kita berada. Matanya akan selalu tertuju kepada kita. Demikianlah Tuhan yang menjaga kita, mendampingi kita, dan tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Dia tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Kalau manusia terbatas, mungkin seperti Kak Charles dalam menjaga Michelle nggak bisa 24 jam, pasti ada tertidur, terlelap Kalau Tuhan bisa menjaga selama 24 jam setiap saat. Nah, di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, yang ketiga adik-adik, di ayat 7 dan 8 dikatakan Tuhan akan menjaga kita sampai selama-lamanya. Nah, maksud dari ayat ini adalah Tuhan menjamin keselamatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak hanya akan menjaga kita dari kecelakaan, tetapi Tuhan akan melindungi kita. Dia akan menjaga nyawa kita. Bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada apapun juga di dunia ini Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Penjagaan Tuhan itu bersifat kekekalan.
Kita hidup di dunia ini hanya sementara ya adik-adik. Tuhan Yesus sudah akan menjaga nyawa kita dan sudah menyiapkan tempat kita nanti di surga. Dia menjaga kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dikatakan menjaga kita ketika kita masuk dan juga ketika kita keluar, ketika kita bangun dan juga ketika kita tidur, ketika kita masih ada di dunia ini, masih hidup, dan juga ketika nanti meninggal nanti ya, dan bersama-sama di surga nanti. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Dia akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Luar biasa ya adik-adik. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah yang menyertai kita. Setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan memperoleh hidup yang kekal ya. Tuhan akan selalu menjaga nyawa kita. Jadi kita harus selalu berharap kepadanya adik-adik. Jangan kita khawatir, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi sedih atau bersusah hati meskipun pandemi ini belum berakhir. Dan bahkan kita bisa baca di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan menjaga mereka. Salah satu contoh tokoh Alkitab itu yang bisa kita baca, Kak Charles ingin kasih contoh satu. Salah satu contohnya adalah Daud ya. Daud tahu bahwa Tuhan adalah pelindungnya. Daud tugasnya itu apa? Menjaga kambing domba, menjadi gembala. Dan ketika menjaga kambing dombanya, Daud dengan gagah berani ya, ketika ada beruang yang menyerang, ketika ada singa besar yang menyerang, Daud lawan. Dia dengan gagah berani karena Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan akan melindungi dia. Demikian juga ketika orang Filistin yang bernama Goliat dengan badan yang begitu besar, dia menantang orang-orang Israel. Semua pada lari ketakutan. Tetapi Daud berkata, "Aku tidak takut dengan orang itu. Aku akan lawan dia." Tapi orang-orang berkata, "Kamu masih kecil. Kamu belum ada pengalaman berperang. Mana bisa kamu melawan Goliat yang begitu besar?" Tapi Daud dengan yakin berkata, "Tuhanlah yang menjaga aku. Dia menjaga aku ketika aku melawan beruang, melawan singa. Tuhan juga akan menjaga aku, melindungi aku ketika aku melawan orang itu, orang Filistin itu yang bernama Goliat." Dan adik-adik tahu, pada akhirnya Daud pun juga menang ya ketika bertanding dengan Goliat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjaga. Tuhan tidak hanya menjaga Daud, Tuhan tidak hanya menjaga tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tuhan juga akan menjaga Kak Charles. Tuhan juga akan menjaga kalian adik-adik. Tuhan akan menjaga orang tua kalian. Tuhan akan menjaga orang-orang di sekitar kalian yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu kekal, tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu juga berlaku dalam kehidupan kita saat ini ya adik-adik. Jadi ketika kita merasa takut, gelisah di situasi pandemi ini, datanglah kepada Tuhan. Bersaat teduh, berdoa, baca Alkitab kita, baca firman Tuhan. Itu akan menguatkan kita. Kita jaga hubungan dengan Tuhan. Terus berharap pada Tuhan ya adik-adik. Maka kita akan menemukan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang bisa terlelap atau tertidur. 24 jam Dia akan menjaga kita. Ya, jadi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan yang menjadi penjaga kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan menjaga nyawa kita. Dialah Tuhan yang menguasai hidup kita semua ya. Jadi hidup kita ini bukan berada di tangan virus corona gitu ya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dialah yang menguasai hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik,
Kak Charles berharap firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita di tengah pandemi ini. Kita akan terus berharap pada Tuhan sebagai penjaga kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita. Nah, untuk adik-adik renungkan melalui firman Tuhan ini, yang pertama adalah hal apa yang membuat hati kita gelisah secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, sudahkah kita membawa segala ketakutan, kegelisahan kita kepada Tuhan melalui doa dan seruan kita? Sudahkah kita belajar menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Apapun yang kita alami, percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan selalu menopang kita. Yang ketiga, apakah yang bisa kita lakukan bersama keluarga dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan pada hari ini? Marilah kita serahkan hidup kita dan keluarga kita ke dalam penjagaan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, dan kami selalu berharap kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan penjaga kami. Tangan-Mu akan selalu menopang kami, tidak membiarkan kaki kami goyah, tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau bukanlah Tuhan yang bisa terlelap atau tertidur. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami selama 24 jam setiap hari. Tuhan, Engkau juga adalah Tuhan yang akan selalu menjaga kami, menjaga nyawa kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, Tuhanlah penjaga kami, dan kami hanya berharap kepadamu. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami, supaya pemerintah dapat segera menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang mungkin sekarang sudah bersusah payah Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sekitar kami ataupun juga keluarga kami yang mungkin terpapar virus corona ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan, berikan ketenangan dan keteguhan hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Berikanlah kesehatan selalu kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Semangat terus ya adik-adik, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.